Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya bikin martabak manis mini seperti ini ya. Bisa dijadikan ide untuk berjualan atau dijadikan takjil saat berbuka puasa. Dengan menggunakan 1 butir telur ini bisa menghasilkan 20 biji martabak manis mini. Jadi ini sangat ekonomis dan bisa dijadikan ide untuk berjualan. Cantik seperti ini. Yuk kita mulai bikin. Pertama, siapkan bahan keringnya terlebih dahulu. Saya menggunakan 180 gram tepung protein sedang atau setara 18 sendok makan. Lalu tambahkan 20 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Ini susu bubuk full cream, saya menggunakan 3 sendok makan susu bubuk full cream. Setelah itu ayak semua bahan kering agar bersih dan tidak bergerindil. Setelah itu tambahkan gula pasir. Saya menggunakan 3 sendok makan atau silakan gunakan lebih banyak jika suka lebih manis, sekitar 5 sendok makan. Dan ini saya menggunakan baking powder double action sebanyak setengah sendok teh BPDA seperti ini. Lalu ragi instan saya menggunakan merek Fermipan sebanyak setengah sendok teh ragi instannya. Lalu tambahkan dengan soda kue. Seperti ini saya menggunakan 1/4 sendok teh soda kue. Lalu tambahkan dengan sedikit garam. Diaduk semua bahan keringnya. Ini saya aduk menggunakan whisker saja agar tercampur rata semua bahan kering ini. Setelah itu tambahkan dengan air. Saya menggunakan 200 ml air. Lalu tambahkan dengan sedikit pasta vanila. Tambahkan 1 butir telur. Dikocok rata semua bahannya. Resep ini ekonomis ya, karena hanya menggunakan 1 butir telur. Dikocok sambil sedikit dikeplok-keplok adonannya agar mengembang. Dikeplok-keplok seperti ini. Saya menggunakan whisker saja supaya nanti adonannya mekar dan bisa muncul lubang-lubangnya. Ini saya tambahkan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan, atau jika ingin lebih gurih silakan ganti dengan mentega yang dilelehkan. Aduk kembali semua bahan. Adonannya ini dikeplok-keplok seperti ini sekitar 5-10 menit. Nanti akan muncul buih-buih kecil di bagian permukaan atas adonannya setelah dikeplok-keplok, dan adonannya akan sedikit mekar ya, akan sedikit mengembang. Kira-kira sampai seperti ini. Adonan sudah lebih mekar dan muncul lubang buih-buih kecil di bagian permukaannya. Tutup wadahnya dan diamkan adonannya sekitar 1-2 jam. Setelah didiamkan, adonan akan mengembang seperti ini ya. Setelah itu dikeplok-keplok lagi untuk mengeluarkan udara dari dalam adonan. Jika sudah seperti ini, adonan siap untuk dicetak. Panaskan cetakannya terlebih dahulu. Saya menggunakan cetakan seperti ini. Setelah cetakannya panas, oles dengan sedikit margarin. Api kompor yang digunakan jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar ya, agar tidak cepat gosong. Setelah cukup panasnya, tuang adonan martabak manisnya.
Ini saya menggunakan sendok sayur untuk menuang adonan. Setelah dituang, agak ditekan lalu diputar-putar bagian sampingnya agar terbentuk renda. Untuk satu resep ini akan jadi 20 pieces martabak manis mini dan hanya menggunakan 1 butir telur. Tapi ini untuk setiap adonannya hanya menggunakan 1 sendok sayur ya, seperti ini. Jadi ini resep yang ekonomis untuk ide berjualan. Untuk kompornya saya menggunakan seperti ini. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, agar tidak cepat gosong bagian bawahnya. Ditunggu dengan sabar ya sampai muncul buih-buih kecil di permukaan ini tanpa ditutup sebelumnya. Setelah muncul buih-buihnya, beri taburan gula pasir di bagian atasnya seperti ini. Setelah diberi gula tadi, ditutup cetakan martabak manis mininya dan dimasak sampai matang. Apabila ada uap air di bagian tutupnya ini, silakan dilap dengan tisu atau kain agar tidak menetes. Setelah matang ini saya oles dengan sedikit mentega atau margarin agar lebih gurih. Dioles di bagian atasnya seperti ini. Lalu ambil, diangkat martabak manisnya yang sudah matang. Ini saya angkat menggunakan garpu seperti ini. Masih panas ya, hati-hati. Ini sudah matang, lakukan sampai semua adonan habis. Ini setelah semuanya matang, letakkan dalam wadah. Ini jadi 20 pieces martabak manis mini. Seperti ini ya. Karena ini nanti akan saya kemas dalam plastik, jadi saya tunggu sampai benar-benar dingin agar nanti tidak cepat basi. Setelah benar-benar dingin ini, beri topping sesuai dengan selera. Silakan tambahkan dengan susu kental manis. Ini saya tanpa menambahkan susu kental manis. Lalu berikan topping sesuai dengan selera. Martabak manis mini ini bisa dijual dengan kisaran harga per piecesnya 2.500 sampai 3.000 rupiah biasanya di tempat saya. Disesuaikan saja dengan toppingnya. Jika ingin harga yang lebih ekonomis, silakan gunakan topping yang lebih ekonomis. Jika ingin dikemas dalam plastik, untuk penjualan per piecesnya ini ditunggu ya sampai benar-benar dingin dan hilang uap panasnya agar martabak manis mininya lebih awet dan tidak mudah basi. Silakan kreasikan toppingnya sesuai dengan selera atau dengan permintaan konsumennya ya. Jika ingin lebih ekonomis lagi, silakan gunakan selai yang biasanya dikemas dalam plastik segitiga seperti ini. Biasanya banyak di toko bahan kue. Jadi bisa dijual dengan harga yang lebih murah seperti ini ya. Silakan dikreasikan toppingnya sesuai dengan selera. Martabak manis mini ini bisa dijadikan takjil untuk berbuka puasa. Rasanya enak dan bahannya juga mudah serta ekonomis. Seperti ini ya bagian dalamnya. Enak dan mudah kan cara membuatnya?